Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6. Mendapatkan wanita aneh bin ajaib. Oke, aku ke sana. Tita segera melangkahkan kakinya. Dan dengan gerakan cepat ia mengangkat gaunnya dan berlari dengan kencang. Gadis gila, kembali kau. Teriak Boy saat melihat gadis itu berlari. Dengan segera Boy mengejarnya karena tidak mau melepaskan gadis itu. Sebelum memberikan hukuman karena telah berani memfitnahnya sebagai penculik, Tita yang terus berlari kencang dengan semangat untuk melarikan diri. Sampai tidak menyadari kalau di depannya ada beberapa perawat yang sedang mendorong sebuah berangkar. Tita meringis kesakitan. Nona, Anda baik saja? Salah satu perawat membantu untuk berdiri. Ya ampun, pantat Tita sakit. Tita mengelus pantatnya yang mencium lantai. Makanya kalau lari itu pakai mata bukan pakai kaki. Boy tertawa saat melihat gadis gila itu terjatuh dengan sempurna setelah menabrak sebuah berangkar. Apa Tita tidak salah dengar? Lari pakai mata? Tita tertawa terbahak-bahak. Ini orang cakep tapi bego. Di mana? Mana lari itu pakai kaki bukan pakai mata. Apa kau bilang, aku bego? Boy menjitak kepala gadis itu. Oh, sakit tahu. Protes Tita sambil mengelus kepalanya. Itu hukuman bagi orang yang sudah berani menghinaku. Boy menarik pakaian gadis itu dan menyeretnya seperti anak kucing. Kakak perawat, tolong aku. Pria ini penculik dan ingin mengoperasi otakku. Teriak Tita pada perawat yang tadi menolongnya. Namun perawat itu hanya diam saja. Karena mereka tahu pria yang dikatakan penculik itu adalah cucu dari pemilik rumah sakit ini. Kakak perawat, kenapa diam saja? Cepat tolong aku. Tita masih berteriak sambil menatap ke arah belakang. Tidak akan ada orang yang mau menolongmu. Boy menyeringai ke arah gadis gila yang sedang diseretnya. Mom, Boy masuk ke dalam ruang IGD yang sudah diberitahu oleh Mark. Sambil menyeret gadis gila itu untuk ikut masuk ke dalam. Mom. Suara Boy langsung tercekat saat melihat Mommy Luna tengah berdiri dengan senyum di wajahnya. Tunggu dulu, kenapa perasaan aku jadi tidak enak? Boy menatap keseluruhan ruang IGD. Sejak kapan ruang IGD hanya ada kursi dan meja? Sementara itu Tita yang awalnya terus meronta minta dilepaskan. Langsung terdiam saat melihat ada wanita cantik yang seusia dengan ayahnya. Dan juga beberapa pria berpakaian jas hitam di dalam ruangan tersebut. Akhirnya kedua calon mempelai kita datang juga. Luna menatap putranya dan juga putri sahabatnya bergantian. Ternyata Putri Bayu itu sangat cantik dan lucu jika dilihat secara langsung. Walaupun tatanan rambut gadis itu sudah berantakan dan gaun pengantin yang dikenakannya kusut. Tapi tidak mengurangi kecantikan di wajah putri sahabatnya itu.
kedua calon mempelai. Boy dan Tita saling menatap dengan wajah yang bingung. Ada apa ini, Mom? Siapa yang dimaksud Mom dengan kedua calon mempelai? Tanya Boy dengan wajah yang kesal. Karena baru menyadari saat ini dirinya sudah masuk ke dalam perangkap Mom Luna. Tentu saja kalian, memangnya siapa lagi? Luna menatap Boy dan Tita secara bergantian. Pekik Boy sambil menatap gadis gila di sampingnya. Dia itu baru aku temukan kurang dari 1 jam yang lalu. Bisanya Mom mengatakan kami calon mempelai. Ditemukan, memangnya Tita itu anak kucing? Yang benar itu Tita anak unta. Tita memutar kedua bola matanya dengan malas. Diam kau gadis gila. Umpat Boy dengan kesal. Bisanya gadis itu bercanda di saat kondisi membingungkan seperti ini. Ya ampun, kalian berdua itu so sweet sekali. Luna menatap pada suaminya dengan senyum lebar di bibirnya. So sweet dari mana? Dava mendadak migrain saat melihat langsung bagaimana calon menantunya. Kenapa nasib B sama sepertiku, mendapatkan wanita aneh bin ajaib? Batin Dava bertanya-tanya. Tentu saja mereka sweet. Bayu yang sejak tadi bersembunyi di belakang tirai langsung menghampiri putrinya. Ayah unta. Tita langsung berlari dan memeluk ayahnya. Anak untaku yang cantik. Bayu memeluk putri kesayangannya. Apalagi ini? Ayah unta dan anak unta? Boy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Baiklah, karena kita semua sudah berkumpul, mari kita langsungkan pernikahannya. Luna menarik tangan putranya. Hentikan Mom, aku bingung. Boy yang masih shock dengan apa yang terjadi, memilih untuk menarik napas dan mengeluarkannya secara perlahan. Jelaskan padaku satu persatu. Yang pertama, siapa yang akan menikah? Tentu saja kau, sayang. Luna menepuk lengan putranya. Oke. Boy menelan salivanya dengan susah. Yang kedua, siapa calon pengantin wanitaku? Dia. Luna menunjuk putri sahabatnya. What? Pekik Boy setelah memastikan yang diucapkan oleh Mom Luna sebelumnya adalah benar. Kalau gadis gila itu calon pengantin wanitanya, namanya Tita Anggara cantik bukan? Luna tersenyum pada calon menantunya, yang baru pertama kali ini dilihatnya secara langsung. Karena sebelumnya Luna hanya melihat lewat foto yang dikirim oleh Bayu. Ayah unta, Tita tidak mau menikah dengan pria mesum itu. Tita menunjuk pria yang sejak tadi memperlakukannya dengan kasar. Pria mesum? Tanya Bayu dengan wajah yang bingung. Iya ayah, dia itu supir taksi online yang memeluk dan mencium Tita dengan paksa. Apa? Pekik Bayu dan Luna bersamaan.
Hei gadis gila, diam kau, geram Boy. Anak muda, jaga bicaramu, Bayu berkata dengan tegas. Luna Arbeto, tadi kau mengatakan jika bertemu dengan pria mesum yang melecehkan putriku, kau akan menyuruh Mark mematahkan tangannya? Bayu meminta Luna menepati perkataannya. Aku tidak. Luna menjadi bingung sendiri. Kenapa jadi begini? B, sejak kapan kau jadi supir taksi online? Mom, kau percaya pada mereka? Gadis gila itu memfitnahku. Anak muda, jangan sebut putriku gadis gila. Bayu tidak terima anak gadis cantiknya dikatakan gila. Kalian berhentilah berdebat, acara pernikahan ini mau dilanjutkan atau tidak? Tanya Dava. Tidak. Lanjutkan. Luna dan Bayu mengatakan lanjutkan, sedangkan Tita dan Boy menjawab tidak. Ayah unta. Tita hentakan kakinya ke atas lantai. Shoot. Bayu memberi kode agar putrinya diam. Aku tidak mau menikah dengan gadis gila itu. Bukankah sudah disebutkan di dalam perjanjian? Kalau aku tidak mau menikah dengan mempelai pengganti, Tita bukan mempelai pengganti, tapi dia memang calon istrimu. Jawab Luna. Mom pasti berbohong. Untuk apa Mom berbohong? Kau lihat saja penampilan gadis itu. Luna menatap pada Tita. Boy pun ikut menatap gadis gila yang ada di hadapannya. Dan Boy baru menyadari jika gadis itu memakai gaun pernikahan lengkap dengan make up di wajahnya. Pantas saja aku merasa dia sangat berbeda, gumam Boy. Dan kau lihat ini, Luna memperlihatkan foto Tita yang berada di dalam kamar presidential suite. Lengkap dengan atribut pernikahan yang sama seperti yang dikenakannya saat ini. Kau tahu B, Tita itu melarikan diri saat kau belum sampai di hotel. Dan kau tahu dia melarikan diri kemana? Dia masuk ke dalam mobilmu. Dan kau sendiri yang mengantarkan calon istrimu kemari. Seloroh Luna sambil menahan rasa ingin tertawanya. Ini tidak mungkin. Boy menggelengkan kepalanya. Aku yang mengantarkan calon istriku sendiri? Rasanya Boy ingin pingsan saat menyadari kebodohan yang dilakukannya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak mau menikah, apalagi dengan gadis gila itu. Boy mencari kacamata hitamnya untuk meminta bantuan pada Alex dan Agam. Anda mencari ini? Mark memegang kacamata milik tuannya yang tertinggal di dalam mobil. Iya, kemarikan. Perintah Boy. Mark memberikan kacamata Tuan Boy dengan senyum penuh arti. Sekalipun Anda menghubungi Tuan Agam dan Alex, mereka tidak akan bisa membantu Anda. Mark memperlihatkan penghulu yang sudah duduk di atas kursi. Begitu pula dengan calon pengantin wanitanya. Tamat sudah riwayatku, sah. Terdengar suara beberapa orang dari dalam ruang IGD yang menyatakan Boy Arbeto dengan Tita Anggara kini resmi.
Menjadi suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Semua orang yang berada di ruang IGD terlihat bahagia. Tapi tidak dengan kedua mempelai. Baik Boy dan Tita sama menunjukkan wajah tidak suka dan saling menatap dengan tajam. Selamat ya sayang. Luna memeluk putranya dengan perasaan haru dan juga bahagia. Akhirnya kau menikah juga. Mata Luna mulai berkaca-kaca. Mom, kenapa bersedih? Seharusnya Mom itu bahagia karena aku sudah sold out. Boy menghela napasnya dengan kasar. Tidak pernah sekalipun ia berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir dirinya menyandang status sebagai single tampan dan kaya raya. Kau itu, Luna menjewer telinga putranya. Memangnya kau itu barang? Boy yang masih marah karena sudah dijebak oleh Mom Luna. Hanya diam saja tanpa mau menyahuti perkataan Momnya. Bayu yang berdiri di samping Tita segera berjalan mendekati menantunya. Lalu menepuk pundak tegak tersebut. Anak muda, tolong jaga Tita dengan baik karena dia adalah putri kesayanganku. Dan satu pinta ayah jangan pernah menyuruhnya melakukan apapun. Boy mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Maksud paman, ayah panggil aku ayah, kau lupa aku sudah menjadi ayah mertuamu? Bayu menatap pada Boy. Intinya kau jangan pernah menyuruh dan memberi tugas pada Tita. Kalau dia tidak bisa melakukan apapun, lalu untuk apa aku menikahinya? Sinis Boy. Tentu saja untuk membuat anak, sarkas Luna sambil tertawa. Mom. Boy mendelik tajam. Mana mungkin aku membuat anak dengan gadis gila itu? Gumam Boy dalam hati menatap tajam pada gadis di sampingnya. Kau memang pintar Luna Arbeto. Bayu ikut tertawa terbahak-bahak. Dan jika mereka sudah punya anak itu artinya kita punya cucu. Seloroh Bayu. Ayah unta. Tita mengerucutkan bibirnya. Bayu dan Luna semakin tertawa terbahak-bahak saat melihat raut wajah kedua mempelai yang terlihat kesal. Kalian mau tertawa sampai kapan? Cepat kita pergi dari sini. Dava yang sudah tidak betah berada di ruang IGD ingin segera pergi dari tempat tersebut. Baik Luna dan juga Bayu langsung terdiam, dan Luna segera bersiap untuk keluar dari ruangan. Tunggu dulu, aku ingin berbicara serius dengan menantuku. Semua orang yang tadinya hendak bersiap, siap untuk keluar dari ruang IGD, langsung menatap pada Bayu. Dengar anak muda, Tita tidak bisa melakukan apapun yang berbau tentang wanita ataupun urusan rumah tangga. Karena dari kecil dia hanya hidup denganku tanpa didikan seorang ibu. Dan semua kebutuhan sehari-harinya dari mulai membuat minum dan makan. Pelayan di rumah kami yang melakukannya. Tita juga sejak kecil mengenyam pendidikan dengan cara homeschooling sampai lulus sekolah.
Itu sebabnya Tita hanya mempunyai sedikit teman dan wawasannya tentang dunia luar sangatlah minim. Jadi ayah mohon kau jangan pernah marah jika putriku melakukan kesalahan. Dan bimbing putriku untuk menjadi seorang istri yang baik. Bayu mengusap air matanya yang mulai menetes. Ia tidak mau terlihat sedih di depan putri kesayangannya. Ayah unta, lirih Tita sambil terisak. Kau dengar, B, jaga Tita dengan baik. Karena sejak kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Luna menatap intens pada putranya. Boy hanya berdeham. B. Luna menatap tajam pada putranya. Iya, Mom cantik. Aku akan menjaga Tita dengan sangat baik. Boy menyeringai tipis sambil menatap tajam pada gadis gila itu. Hua, ayah unta. Tita menangis dengan berteriak. Anak unta, kau jangan menangis. Bayu segera menghampiri putri kesayangannya dan memeluknya dengan erat. Kau pasti sedih karena perkataan ayah tadi. Tita menggelengkan kepalanya sambil terus menangis. Sudah, kau jangan menangis lagi, ayah sayang padamu. Tita semakin menangis dengan kencang. Ayah unta, kaki Tita sakit. Tita menatap kakinya yang diinjak oleh pria yang saat ini menjadi suaminya. Dengan segera Boy mengangkat kakinya sambil menahan rasa ingin tertawanya. Kakimu kenapa? Bayu menatap kaki putrinya. Luna dan Dava pun menatap ke bawah untuk melihat kaki menantunya. Tadi kakiku diinjak dia. Kita menunjuk pria di sampingnya. Hei, kau jangan memfitnah aku lagi. Bo, Tita tidak memfitnah. Tadi kau menginjak kakiku. Tita mengusap kakinya yang terasa sakit. Sudah jangan berdebat lagi. Lebih baik kita segera pergi ke hotel karena para tamu undangan sudah menunggu. Dava berjalan keluar dari ruang IGD. Begitupun dengan yang lainnya. Dan hanya menyisakan Boy yang masih berdiri di ruangan tersebut. Misi emergency wedding gagal total. Dan berganti menjadi sebuah pernikahan yang diadakan di ruang gawat darurat. Sungguh sangat miris. Boy menatap sinis keseluruhan ruangan. Liam, Alex, abis kalian. Boy mengepalkan kedua tangannya. Di saat Boy sedang merasa sangat marah, justru keadaan di markas tim Delta begitu riuh oleh suara tawa. Mereka semua sedang merayakan keberhasilan misi emergency wedding, karena pengantin wanita Boy Arbeto sudah melarikan diri. Bersambung.